Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz tadhkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat fi hadzal masjid Raudhatus Salikin rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang agak terik ini kita masih ditakdir oleh Allah bisa hadir berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini menjadi pelebur dosa-dosa kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian ia membaguskan cara wudunya, thumma atal jum'ah, kemudian ia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah, fastama'a, dilanjut dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansatah, dan ia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah thalathati ayyam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang dan ditambah dengan 3 hari setelahnya. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari hadis ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran kita di masjid yang mulia ini betul-betul diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai hamba tentu kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, di situ kita hanya disediakan 2 tempat kembali. Kalau tidak ke surga, pasti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari situ ma'asyiral hadirin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menyatakan dan memberikan penjelasan yang sangat tegas bagaimana jalan menuju untuk menghadap ke Allah, jalan menuju surga Allah. Dalam satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan di mana di jalan itu bertujuan untuk mencari ilmu Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan
jalan lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berangkat untuk menuju tempat-tempat di mana di tempat itu diajarkan ilmu-ilmu Allah, di mana di tempat itu diajarkan syariat-syariat Allah, maka di perjalanan itulah secara tidak langsung kita diberikan jalan yang lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita hadir di satu majelis di mana di majelis itu diajarkan ilmu-ilmu baginda Rasul, diajarkan ilmu-ilmu Allah, maka akan diberikan 4 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah akan berkumpul seorang kaum di satu masjid Baitullah, yatluna al-kitab wa yatadarasunahu bainahum, di mana di masjid-masjid itu diajarkan Al-Qur'an, di masjid-masjid itu diajarkan ilmu-ilmu Allah, di masjid itu diajarkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu akidah, bahkan ilmu-ilmu yang lain. Maka kalau kita hadir di masjid yang di dalamnya ada kajian-kajian Islam, Allah akan memberikan 4 hal kepada kita. Yang pertama, nazalatis sakinah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ma'asyiral hadirin, mungkin di antara kita selama ini meskipun kita sudah banyak diberikan harta oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, akan tetapi kehidupan kita selalu berada di dalam maksiat, selalu di dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk belajar menata hati kita untuk gemar dan senang hadir ke masjid-masjid, di mana di masjid itu akan diajarkan ilmu-ilmu Allah. Dengan hadir di masjid itu, ma'asyiral hadirin, kita belajar ilmu agama bersama. Insya Allah kehidupan kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazalatis sakinah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan kepada tempat masjid, di mana di masjid itu diajarkan ilmu Allah. Maka kita berbahagialah kalau kita bisa ditakdir berkumpul di satu masjid untuk belajar ilmu agama. Disitulah kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para malaikat akan diutus oleh Allah untuk turun dan berkumpul di tempat itu. Andaikan di Masjid Raudhatus Shaliqin ini diadakan kajian-kajian Islam, ma'asyiral hadirin, maka ayo kita tata hati kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, untuk adakan kajian-kajian Islam. Karena di waktu itulah malaikat-malaikat Allah utus turun berkumpul di Masjid Raudhatus Shaliqin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau di samping kita sudah ada malaikat, ma'asyiral hadirin, insya Allah semua doa-doa kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari rumah untuk mengikuti kajian-kajian Islam di masjid-masjid. Niatkan dalam hati, ya Allah, kami akan hadir di majlis ta'lim, kami akan belajar ilmu-Mu ya Allah. Aku niat berharap kepadamu ya Allah agar keluargaku dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anakku dijadikan anak-anak yang salih salihah. Anak-anakku dijadikan anak yang gemar belajar ilmu-Mu ya Allah. Jadikan anak-anakku yang ahli ibadah ya Allah. Bersihkan dalam hati ketika kita mau berangkat ke masjid-masjid yang di dalamnya ada kajian-kajian Islam. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin, zakarullah fi man indah. Orang yang gemar hadir di masjid, di dalamnya ada kegiatan kajian ilmu agama, maka orang itu akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pentingnya ilmu, ma'asyiral hadirin. Karena kita duduk di tempat di mana di situ ada kajian-kajian Islam, tanpa kita paham dengan apa yang disampaikan oleh masyayikh, apa yang disampaikan oleh asatidz, tanpa kita paham, ma'asyiral hadirin, maka di situ kita juga mempunyai anugerah, mempunyai pahala yang sangat luar biasa. Ada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu di tempat majlis taklim, dudukmu di tempat kajian-kajian Islam, meskipun sebentar. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Tidak bawa pulpen untuk kalian tulis ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustaz, tidak sempat menulisnya. Tidak sempat membawa pulpen dan tidak sempat mencatat apa yang disampaikan oleh asatidz, bahkan tidak paham, ma'asyiral hadirin, apa pahala yang ia akan dapatkan. Khairun laka min itqa alfi raqabah. Pahalanya lebih besar, lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Ada riwayat lain lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Mari kita merenung, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perlu berapa lama waktu kita untuk melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat? Bahkan kami pribadi pun tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan 1000 rakaat, ma'asyiral hadirin. Akan tetapi pahala itu akan kita dapatkan dengan kita hadir di masjid-masjid yang di dalamnya ada ta'lim, yang di dalamnya ada belajar ilmu agama. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala itu. Maka besok, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di yaumil qiyamah, banyak hamba-hamba Allah, umat manusia itu semuanya merasa rugi. Mereka rugi, ingin kembali ke dunia. Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Paling merasa rugi-ruginya manusia di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Adalah seseorang yang di dunia ia ada kesempatan untuk belajar ilmu agama. Di dunia ada peluang untuk bisa ikut di majelis taklim, ada waktu longgar untuk hadir ke masjid-masjid untuk ikut belajar ilmu agama. Walam yatlubhu, tapi ia tidak berangkat untuk ke masjid, tidak mengikuti majelis-majelis taklim. Maka orang seperti itu kelak di yaumil qiyamah ia akan merasa rugi dan ingin kembali ke dunia. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama, Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau santrinya Imam Hujjatul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau pernah hadir di majelis gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam keadaan tidak sehat, ma'asyiral hadirin. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari menebak beliau Abdul Wahhab itu, wahai Abdul Wahhab, kenapa engkau hari ini sepertinya engkau tidak sempurna, sepertinya engkau tidak sehat. Betul wahai Syekh, aku hadir di majelis taklim ini sekarang dalam keadaan kurang baik, keadaannya kurang sehat, ma'asyiral hadirin. Bagaimana Syekh Zakaria Al-Ansari? Inwi bihudurika bisyifa. Niatkan hadirmu di majelis taklim ini dengan untuk berharap agar Allah menyembuhkan penyakit-penyakitmu. Seketika itu, ma'asyiral hadirin, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani beliau langsung terbesit dalam niatnya, ya Allah, aku hadir di majelis guruku ini, aku berharap semoga engkau mengangkat semua penyakit-penyakitku ini, ya Allah. Seketika itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, biiznillah, penyakit-penyakit yang dideritanya oleh Abdul Wahhab Asy'arani semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah masjid Raudhatus Salikin atau yang ada peluang di masjid-masjid yang lain bisa aktif dan istiqomah, tergerak hatinya untuk mengikuti majelis-majelis taklim, karena pahalanya sangat luar biasa. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW
man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang masuk ke masjidku, liyata'allamu khairan aw liyata'allama khairan aw yu'allimahu, untuk belajar ilmu agama ataupun mengajarkan ilmu agama, kana lahu kal mujahid fi sabilillah, maka pahalanya seperti jihad fi sabilillah, pahalanya seperti berperang untuk membela agama Allah, yang pastinya mereka ketika mati dalam keadaan syahid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Masjid Raudhatus Salikin ini, masjid yang sudah kita lihat megah, mudah-mudahan secepatnya akan ada kajian-kajian Islam, akan ada kajian-kajian ilmu agama. Karena dengan adanya kajian itu, ma'asyiral hadirin, merupakan peluang besar bagi kita semua jamaah Masjid Raudhatus Salikin untuk mendapatkan keutamaan kajian-kajian ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma